Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Selvi Riani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Bandung, kelas PAIE. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tafsir pertemuan 10. Di sini telah disediakan materi pertemuan 10 dalam bentuk PowerPoint yang telah diberikan oleh Pak Ai Sobarna selaku pengampu mata kuliah tafsir. Materi tafsir pertemuan 10 yaitu pengembangan potensi diri. Di sini telah tersedia kerangka kerja atau framework pengembangan potensi diri berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ada input, proses, kemudian output. Yang pertama dari input, terdapat diri sendiri. Isyarat Al-Quran tentang potensi diri sendiri terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni dari perut ummahatikum ibumu la ta'lamuna syai'an dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia memberimu pendengaran, wal absara penglihatan, wal afidah dan hati nurani, la'allakum tashkurun agar kamu bersyukur. Dari ayat tersebut menghadirkan di dalam diri sendiri yaitu ruh, jasad, pikiran, dan nafsu. Dari ruh dan jasad yaitu kamu sebelumnya tidak ada, kemudian terjadilah suatu proses yang mewujudkanmu di dalam bentuk janin yang hidup dalam kandungan ibumu, dan Allah telah menentukan segala sesuatunya ketika engkau diciptakan. Kemudian pikiran, Allah telah memberikan kita mata, kita pendengaran, dan hati nurani guna digunakan untuk pandai bersyukur kepada Allah. Kemudian nafsu, ada beberapa macam nafsu, yaitu ada nafsu amarah yang membuat perbuatan tercela atau merusak. Kemudian nafsu lawamah yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan tercela. Kemudian nafsu mutmainnah, yaitu adalah perbuatan yang terpuji. Lalu, kemana kita harus membawa diri? Di sini ada 2 ayat dalam surah yang berbeda. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 30. yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Quran surat Al-Waqiah ayat 10 hingga 11. Bismillahirrahmanirrahim, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wa iz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun, aku hendak menjadikan fil ardi khalifah di bumi. Kemudian Quran surat Al-Waqiah, was-sabiquna as-sabiqun, dan orang-orang yang beriman paling dulu, ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Dari 2 ayat tersebut terjadilah di dalam output yaitu khalifah fil ard dan sabiqun bil khairat. Khalifah fil ard terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, yaitu Allah hendak menjadikan khalifah. Khalifah di sini yaitu adalah manusia yang akan dijadikan pemimpin dan penguasa di bumi ini. Kemudian
Dari generasi ke generasi, bergantilah khalifah tersebut hingga hari kiamat nanti. Dan dalam rangka melestarikan bumi ini dan melaksanakan titah Allah berupa amanat. Kemudian, sabiqun bil khairat, yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 10 hingga 11. Menurut Syekh Abdurrahman dalam tafsir As-Sa'di, mereka ini adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang beriman paling dulu, yang mendapatkan rahmat dan akan dekat dengan Allah. Baik, lanjut. Isyarat keniscayaan memanfaatkan potensi. Sarafal abdi jami'a ma an'amallahu bihi 'alaihi ila ma khalaqa li ajlihi, yang artinya menyalurkan semua yang telah dikaruniakan Allah kepada hambanya menurut fungsi dan tujuannya. Dari pernyataan tersebut, kemudian masuklah ke dalam output, yaitu ashabul maimanah, yang artinya adalah golongan kanan. Dan kita bisa melihat di proses terdapat syukur. Dari syukur kemudian hadirlah riyadoh. Riyadoh itu artinya, riyadoh di sini dalam artian yaitu olahraga. Kemudian isyarat pentingnya menjadi orang kuat. Di sini ada sebuah hadis, yaitu al-mu'minul qawiyyu khairu wa habu ilallahi minal mu'minid dha'if, yang artinya yaitu mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Dari hadis tersebut kemudian muncullah dari riyadoh yaitu qawi. Qawi artinya yaitu kuat. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan potensi diri yang telah Allah berikan? Di sini terdapat satu ayat dari surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Yang artinya walaqad, dan sungguh, zara'na li jahannama, akan kami isi neraka jahanam, katsiran minal jinni wal insi, banyak dari kalangan jin dan manusia, lahum qulubu, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah, walahum ayunun, dan mereka memiliki mata, la yubsiruna biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, walahum azanun, dan mereka memiliki telinga, la yasma'una biha, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'ami, mereka itu seperti hewan ternak, bal hum adallu, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Pada ayat ini dijelaskan mengapa seseorang tidak mendapat petunjuk dan mengapa pula disesatkan. Karena Allah telah memberinya sebuah pendengaran, sebuah penglihatan, dan hati agar digunakan untuk bersyukur. Namun mereka tidak menggunakannya dan malah mereka abai akan larangan-larangan Allah dan perintah-perintah Allah. Dan perumpamaan bagi mereka yaitu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang itu dengan instingnya akan selalu mendekati atau akan mencari kebaikan dan akan menghindari bahaya. Sementara mereka itu malah menolak. Mereka di sini itu adalah manusia, menolak kebaikan dan kebenaran yang ada. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kemudian lanjut, isyarat perlunya memanfaatkan potensi diri. Ada surat Al-Baqarah ayat 129 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Kemudian ada surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu wa ma khalaqtal jinni wal insi illa liya'budun. Dari dua ayat tersebut kemudian terbentuklah di dalam
syukur, yaitu tilawah, taklim, dan ta'abudiyah. Untuk apa tilawah dan taklim? Di sini dijelaskan di dalam surat Al-An'am ayat 50, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Yang artinya, Qul, katakanlah, hal yastawil a'ma, apakah sama orang buta, wal basiru, dan orang yang melihat? Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkannya? Kemudian ada surat Al-An'am ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkarun. Yang artinya, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Afala tatazakkarun, tidaklah kamu dapat mengambil pelajaran? Kemudian di sini ada hadis, yaitu an Utsmana ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Di sini dari dua ayat tersebut dan dari hadis dijelaskan bahwa dari tilawah, taklim, ta'abudiyah itu adalah kewajiban seorang muslim untuk saling mengingatkan, untuk saling mengasihi dari tilawah. Ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran, setidaknya kita itu mengajarkan kepada yang belum bisa. Kemudian taklim, belajar. Ada sebuah hadis yang yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yaitu artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Kemudian lanjut dari ayat-ayat dan hadis tersebut, kemudian terjadilah tazkir, dan ikhtiar. Tafkir yaitu berpikir, tazkir yaitu mengingat, dan ikhtiar yaitu berusaha. Next, isyarat pengembangan diri sebagai keniscayaan terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Wa nafsi wa ma sawwaha serta wa nafsi dan jiwa, wa ma sawwaha serta penyempurnaannya atau ciptaannya, falhamaha maka dia mengilhamkan kepadanya, atau jin, fujuraha wa taqwaha kejahatan dan ketakwaannya, qad aflaha sungguh beruntung, man zakaha orang yang menyucikannya atau jiwa itu. Dari ayat tersebut kemudian ada tazkiyah, yaitu mensucikan. Isyarat perlunya muhasabah, hasibu qabla an tuhasibu, yaitu hasibu, hisablah diri kalian, qabla an tuhasibu, sebelum kalian dihisab. Kemudian dari semua yang telah dilewatin, dari input, proses, kemudian output. Nah, dari penjelasan tersebut kemudian sampailah pada feedback, yaitu feedback hasil akhir yang kita dapat dari apa yang kita lakukan. Misalnya kita bersyukur,
Semakin kita bersyukur, semakin Allah menambahkan karunia-Nya terhadap kita. Namun apabila kita kufur atau ingkar akan nikmat-Nya, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Mungkin sekian yang telah saya sampaikan, yang bisa dapat saya sampaikan pada materi ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pelafalan atau pengucapan, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.